Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallah min waliyyin wa la nasir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Kaum muslimin hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada Jumat ini dan seterusnya saja, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Meningkat, bukan menurun. Kita kerjakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangannya Allah. Bersyukur kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ini hari Sayyidul Ayyam, penghulu para hari, kita masih diberikan nikmatnya. Allah masih berikan kita kekuatan. Allah masih turunkan kita hujan, rahmat Allah. Allah masih berikan kita panas di siang hari. Allah masih berikan kita kesehatan. Masih banyak saudara-saudari kita, tua atau muda, terbaring di rumah sakit, entah karena wabah atau penyakit, atau barusan tadi saja pagi kecelakaan, sehingga tidak bisa mampu melaksanakan aktivitas, bahkan tidak bisa lagi sholat Jumat seperti kita saat ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah lapas salamnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu lapas salam yang sering kali kita bacakan. Kapan? Ketika kita sholat. Kapan? Ketika kita tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah lapas salam kepada baginda Nabi. Barulah komplit. Ada lapas salawat dan juga ada lapas salam. Mudah-mudahan kita semua menjadi dan mendapat syafaatnya Rasulullah, itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, zaman sekarang ini banyak perkembangan dan pertumbuhan. Jadi kita harus hati-hati. Umat Islam harus juga waspada. Tidak menerima semuanya kemudian kita mengikut, tapi apa yang kita terima itu perlu disaring juga. Berita-berita yang kita dengar
berita-berita yang kita baca, entah itu dari sanak saudara ataupun dari media sosial maksudnya, itu semuanya tidak boleh kita telan mentah-mentah kemudian kita yakini kebenarannya, rupanya itu salah, akhirnya kita tertipu. Oleh karena itu masih banyak pengaruh budaya luar atau namanya budaya barat yang mempengaruhi kehidupan umat Islam, terutama umat Islam yang anak-anak muda di negara ataupun di kampung kita ini. Oleh karena itu, tegas di dalam surat Al-Baqarah yang dibaca khatib tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau bahasa kitanya orang-orang Kristen. Orang Kristen ini pun banyak, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Kalau di luar sana ada Kristen Ortodok. Nasrani ini tidak ridho, tidak rela hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikut ajaran atau agama mereka. Taruhlah agama mereka kita tidak ikut, kita tetap Islam, tapi ajaran mereka masih kita pakai. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang asli petunjuk. Kalau petunjuknya orang Yahudi, kalau petunjuknya orang Nasrani, itu bukan asli petunjuk itu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan itu datang kepadamu, maksudnya kita sudah Islam, sudah tahu syariat Islam, ajaran Islam, kebenaran Islam, Al-Quran, hadis, ajaran ulama, tapi kita malah ikut juga kemauan mereka, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi kamu. Nah, inilah yang kita takutkan. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Kalau Allah tidak jadi pelindung, kalau Allah tidak jadi lagi penolong bagi kita, ini sudah bahaya. Kalau Allah mau membuat tsunami, mudah, sebentar saja hancur bangunan, sebentar saja banyak orang mati ribuan. Kalau Allah membuat angin topan atau angin puting beliung, hancur rumah kita. Udah capek-capek kita bangun rumah, kumpulkan duit, hancur. Kenapa? Allah tidak lagi jadi penolong, Allah tidak lagi jadi pelindung. Ini yang kita khawatiri atau kita takut sama-sama. Oleh karena itu, mereka meracuni ataupun mempengaruhi kita di berbagai hal. Pertama, mereka mempengaruhi kita pada yang sering kita gunakan, yaitu makanan. Jurus pertama ini mereka gunakan menghancurkan umat Islam melalui produk makanan ataupun minuman. Gimana caranya? Mereka sengaja mencampurkan zat-zat yang haram di dalam minuman kaleng, di dalam makanan ringan, di dalam makanan kaleng yang rupanya kita sudah biasa makan, yang rupanya sudah biasa kita minum. Ada pula di kedai-kedai kita, walaupun di kampung-kampung kita. Target lain yang tidak kalah penting ialah supaya remaja muslim itu mencintai hasil produk luar negeri daripada hasil makanan kita sendiri. Mereka bangga kalau sudah makan fried chicken, Kentucky, minumnya Coca-Cola, minumnya apalagi
jenis-jenis yang jelas haramnya, whisky, kamput, bangga mereka jadinya. Kalau makan kodok, goreng pisang, sepele jadinya. Ini adalah juga target mereka, sehingga anak-anak muda kita itu terlalaikan oleh produk asing, bukan bangga oleh produk kita sendiri. Yang kedua, setelah makan dan minum adalah pakaian. Pakaian ini yang banyak kena di wanita. Kalau laki-laki sopan, tutup aurat. Tapi di anak wanita kita, di tetangga kita, di kadang-kadang istri kita sudah mencampuri gaya pakaian-pakaian barat di dalam keluarga dan masyarakat. Mereka senang dengan pakaian-pakaian yang terbuka auratnya. Padahal jelas menutup aurat itu hukumnya bukan sunnah, bukan makruh, tapi hukumnya wajib. Wajib jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Seorang wanita yang sudah dewasa, maksud saya sudah balik berakal, anggaplah sudah 15 tahun ke atas, lalu dia tidak menutup auratnya, kemudian dilihat oleh yang bukan mahramnya, bukan keluarganya, ini berarti dia sudah jatuh pada hukumnya meninggalkan kewajiban. Oleh karena itu, memang banyak dijual di mall, di Planet, swalayan, ataupun di toko-toko mini-mini market, pakaian-pakaian yang sengaja membuka auratnya wanita. Sehingga apa? Ditirulah gaya barat, hanya gaya pakaian saja. Padahal gaya barat itu bukan gaya pakaian saja yang harus ditiru, tapi apa? Gaya mereka teknologi, boleh kita tiru. Gaya mereka disiplin, boleh kita tiru. Kita boleh meniru gaya disiplinnya orang Jepang. Kita boleh meniru gaya bersih WC-nya orang Eropa, bersih bandaranya orang Amerika. Beda kadang-kadang di masjid kita, WC-nya masih bau, WC-nya masih kotor. Ini boleh kita tiru gaya tren-tren ataupun modern-modern orang-orang luar. Kita harus menyaingi, bahkan WC mereka bersih, WC masjid kita juga bersih. WC sekolah mereka di luar sana, di Malaysia, Singapura sana harum, wangi. Ibarat kalau kita bercanda, bisa tololo awak di situ, bikin juga lah gitu di sekolah-sekolah WC kita harum, wangi, bersih. Itu mesti kita tiru. Bukan hanya pakaian-pakaian yang you can see atau terlihat auratnya itu. Yang ketiga, gaya barat itu gaya kesenangan. Pergi ke tempat-tempat diskotik. Makanya ada perkataan, muda pergi ke diskotik, tua sering pergi ke apotik. Dan saya yakin itu. Orang anak muda umur 20, 30 atau kepala desa dia umur 40 sering dia ke diskotik, nanti 50, 60 udah sering ke apotik. Tidak ada sehatnya makanan minuman yang di diskotik itu. Haram itu minuman, namanya aja minuman keras, itu bukan minuman kita, bukan minuman sehat. Sedang minuman sehat dan minuman yang halal aja banyak aturan. Kenapa kita harus pilih minuman yang keras? Kenapa pula kita kunjungi diskotik-diskotik, klub-klub malam ataupun kedai-kedai tua? Itu menghancurkan kita, menjadikan kita nanti di tua malah sering beli obat-obat atau ke apotik. Oleh karena itu, kesenangan gaya barat tidak perlu ditiru. Tapi kalau maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, makan bersama, boleh ditiru. Itu adat kita, dan itu makan harus dilestarikan sampai anak cucu kita. Yang terakhir, kita tidak boleh meniru orang barat dari gaya kebebasan berfikir. Berfikir itu juga harus direm. Tidak semuanya itu harus bebas, teratur, atau istilahnya bebas boleh tapi harus ikut aturan. Ke masjid ini boleh pakai peci, boleh tidak pakai peci.
Boleh pakai peci haji, boleh pakai peci hitam. Nah, itu bebas namanya tuh. Boleh pakai baju batik, boleh pakai baju gamis, boleh pakai baju koko, boleh pakai celana, boleh pakai sarung, bebas namanya tuh. Yang bebas tak boleh itu tidak ke masjid lagi. Tapi KTP masih Islam. Ini tidak boleh bebas sebebas-bebasnya. Inilah yang tidak boleh kita tiru dari gaya-gaya barat, pakaian, makanan, hura-hura, dan kebebasan yang tidak ikut aturan. Mudah-mudahan di kampung kita ini berkuranglah orang-orang yang ganja, narkoba, ngelem, ataupun gaya-gaya barat yang masuk di kampung kita ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli wa sallim